Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, perkenalkan nama saya Syafrin Yaknia. Saya mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Industri dengan NIM 210403022. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan sifat gambar sebagai bahasa teknik. Oke, langsung saja ke penjelasannya. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan dari pengertian gambar. Nah, apa itu gambar? Gambar merupakan sebuah alat untuk menyatakan maksud dari seorang sarjana teknik atau bahasa teknik. Nah, jadi sebuah produk akan sulit dijelaskan kepada orang lain dengan kata-kata. Jadi, untuk mempermudahnya, maka gambar dapat digunakan sebagai alat untuk maksud dari hal tersebut. Selanjutnya, perbandingan bahasa dan gambar. Perbandingan antara bahasa dan gambar dapat kita lihat pada tabel berikut ini, yaitu dari indera perasanya, lisannya itu akustik, kalimatnya visual, dan gambarnya visual. Dari ekspresi, dia lisannya suara, kalimatnya berupa kalimat, dan gambar berupa gambar. Lalu aturannya, lisannya itu dari tata bahasanya, kalimatnya dari tata bahasa, dan gambarnya yaitu standar gambar. Fungsi yang terpenting dari bahasa maupun gambar adalah penerus informasi. Jadi, gambar bagaimanapun juga merupakan bahasa teknik. Oleh karenanya, diharapkan bahwa gambar harus meneruskan keterangan-keterangan secara tepat dan objektif. Nah, selanjutnya kita ke bagian fungsi gambar. Fungsi gambar itu terdapat 3 kategori. Yang pertama ada penyampaian informasi, lalu yang kedua pengawetan, penyimpanan, dan penggunaan keterangan, lalu yang ketiga cara-cara pemikiran dalam penyiapan informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu terlebih dahulu, yaitu dari poin pertama, yaitu penyampaian informasi. Yang pertama di sini, gambar bertugas meneruskan maksud dari perancang dengan tepat kepada orang-orang yang bersangkutan, yaitu dari perencana proses, pembuatan, pemeriksaan, perakitan, dan sebagainya. Lalu, orang-orang yang dimaksud oleh gambar mungkin berada dalam satu lingkaran pabrik atau di luar pabrik, bahkan mungkin orang-orang asing dengan bahasa lain. Lalu, pada poin yang kedua, pengawetan, penyimpanan, dan penggunaan keterangan. Di sini gambar merupakan data teknis yang sangat ampuh, di mana teknologi suatu perusahaan dipadatkan dan dikumpulkan. Lalu, data tersebut dapat disimpan dan digunakan untuk perbaikan-perbaikan atau sebagai bahan informasi untuk rencana baru atau pengembangan di kemudian hari. Lalu, pada poin yang ketiga, cara pemikiran dan penyiapan informasi. Prosesnya yang pertama melakukan analisa masalah dan disintesa dengan gambar, kemudian gambar diteliti dan dievaluasi. Lalu prosesnya dilakukan secara berulang-ulang sehingga dihasilkan gambar-gambar yang sempurna. Nah, berdasarkan tahapannya, gambar juga berfungsi sebagai cara peningkatan daya berpikir untuk perencana seorang sarjana teknik. Oke, selanjutnya pengembangan gambar dan keadaan teknik. Yang pertama, pada permulaan industri, perencana dan pembuat merupakan orang yang sama. Nah, jadi sehingga gambar merupakan alat berpikir dan gambar merupakan gambar konsep. Maka dari itu, aturan-aturan gambar tidak diperlukan. Lalu yang kedua, perencana dan pembuat tidak lagi orang yang sama, tetapi satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan. Nah, maka fungsi gambarnya bertambah sebagai penyampai informasi dan kesepakatan bersama memegang peranan penting sebagai aturan gambar. Lalu yang ketiga, dalam sebuah pabrik, contohnya pabrik kecil, si perancang akan meminta pada si pembuat untuk membuat sebuah benda kerja. Nah, permintaan tersebut disampaikan melalui sebuah gambar, sehingga fungsi gambar menjadi cara berpikir perancang dan media penyampaian informasi. Nah, di sini kita bisa lihat ya diagram dari pengembangan gambar. Yang pertama yaitu ada perencana. Di sini perencana itu merupakan ahli gambar. Lalu merujuk pada perancangan proses. Di sini ada pembelian bahan, pembuat cetakan, perancang mesin perkakas, perancang jig, dan alat-alat. Lalu ada bagian pembuat. Di sini pembuatnya yaitu pekerjanya dalam perusahaan dan subkontraktor atau dalam dan luar perusahaan. Lalu peneliti, di sini yang diteliti yaitu produk sendiri ataupun produk dari luar. Dan terakhir adalah perakit. Oke, lalu penjelasan berikutnya yaitu sasaran dalam membuat gambar. Nah, untuk mencapai sasarannya, dalam menggambar itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini, yaitu ada 4, yaitu ketepatan, kecepatan, keterbacaan, dan kebersihan. Nah, yang pertama itu kan ada ketepatan atau akurasi. Nah, jadi tidak ada gambar dengan kegunaan maksimal jika gambar tersebut tidak tepat. Jadi, pembuat rencana tidak akan mencapai keberhasilan dalam proses profesinya jika tidak mempunyai kebiasaan tentang ketepatan. Lalu yang kedua ada kecepatan atau speed. Nah, di sini itu tentang waktu. Waktu adalah uang dalam industri.
dan tidak akan ada permintaan untuk juru gambar atau perencana yang lamban. Bagaimanapun kecepatan tidak dapat dicapai dengan ketergesaan. Jadi kecepatan merupakan sasaran yang penting dalam menggambar. Lalu yang ketiga, keterbacaan atau legibility. Harus diingat ya bahwa gambar adalah alat berkomunikasi dengan orang lain. Jadi gambar harus jelas dan dapat dibaca untuk mencapai tujuannya dengan lancar. Lalu yang keempat, kebersihan atau neatness. Jika sebuah gambar harus tepat dan dapat dibaca, jadi gambar itu harus bersih. Gambar yang tidak bersih adalah hasil dari cara yang tidak rapi dan tidak hati-hati dan tidak akan diterima oleh instruktur atau pemberi kerja. Oke, selanjutnya standarisasi gambar. Nah, beberapa negara industri maju telah membuat standarisasi industri di negaranya. Beberapa macam standarisasi yang telah banyak dikenal antara lain yang pertama ada ANSI atau American National Standard Institute di Amerika. Lalu yang kedua ada DIN atau Deutsche Industrie Normen di Jerman. Lalu yang ketiga ada JIS atau Japanese Industrial Standard di Jepang. Lalu yang keempat ada NNI atau Netherlands Normalisation Institute di Belanda. Lalu yang Indonesia saat ini sudah mempunyai standarisasi industri yaitu SNI atau Standar Nasional Indonesia. Oke, selanjutnya tujuan gambar. Nah, di sini tujuan gambar itu ada 6, yaitu yang pertama internasionalisasi gambar, yang kedua mempopulerkan gambar, yang ketiga perumusan gambar, yang keempat sistematika gambar, yang kelima penyederhanaan gambar, dan yang keenam modernisasi gambar. Nah, pada poin pertama internasionalisasi gambar. Nah, belakangan ini setelah terjadi peningkatan pembagian kerja secara internasional, perkenalan dengan teknologi asing, sehingga telah mengharuskan adanya internasionalisasi standar gambar. Lalu poin yang kedua, mempopulerkan gambar. Akibat perkembangan teknologi yang begitu pesat, golongan yang harus membaca dan mempergunakan gambar meningkat jumlahnya, sehingga diperlukan mempopulerkan gambar dan gambar harus jelas dan mudah. Lalu yang ketiga, perumusan gambar. Hubungan yang erat antara bidang-bidang industri masing-masing dengan kemajuan masyarakat teknologinya tidak memungkinkan menyelesaikan suatu proyek dari satu bidang saja secara bebas. Nah, untuk tujuan ini masing-masing bidang akan mencoba untuk mempersatukan dan mengidentifikasi standar-standar gambar. Lalu yang keempat, sistematika gambar. Nah, bersamaan dengan sistematika, pentingnya gambar dengan lambang grafis telah meningkat dan lambang-lambang ini dipergunakan secara luas sebagai diagram blok atau aliran proses dalam berbagai bidang industri. Lalu yang kelima, penyederhanaan gambar. Nah, penghematan tenaga kerja dalam menggambar itu penting, tidak hanya untuk mempersingkat waktu, tetapi juga untuk meningkatkan mutu rencana. Oleh karena itu, penyederhanaan gambar menjadi masalah penting untuk menghemat tenaga gambar. Lalu yang terakhir, modernisasi gambar. Bersamaan dengan kemajuan teknologi, standar gambar juga telah dipaksa mengikutinya. Dapat disebutkan di sini cara-cara baru atau modern yang telah dikembangkan seperti misalnya pembuatan film mikro. Lalu selanjutnya sifat-sifat gambar dan perkembangan standar gambar. Nah, di sini sifat-sifat gambar itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada kepastian gambar, lalu yang kedua ada hubungan antara fungsi dan sifat gambar, lalu yang ketiga ada sifat dan pengembangan standar gambar. Nah, di sini dalam banyak hal sifat gambar dan perkembangan standar saling bertentangan. Dalam membentuk standar, yang terpenting adalah menemukan kondisi optimal dari keadaan teknologi modern dan antara bermacam-macam kondisi tersebut yang bertentangan satu sama lain. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.